Selamat pagi Bu Vika dan teman-teman. Di sini kami mengangkat judul tentang nilai maksimum dari penjualan kopi latte dan cappuccino menggunakan metode grafik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfi Rahmawati dengan NIM 20 2020 015 dengan teman saya yaitu Yunis Gabriel Beverly Utusan dengan NIM 20 2020 036 untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier dengan kode MZ501 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Vika Widya Pratama, SSI, MPD. Langsung saja kita membahas soal yang telah kami buat. Seorang barista mempunyai 20 mili espresso dan 80.000 mili susu cair. Ia ingin membuat dua macam minuman yaitu kopi latte dan cappuccino. Untuk membuat kopi latte dibutuhkan 100 mili espresso dan 200 mili susu cair. Sedangkan untuk membuat cappuccino ini dibutuhkan 50 mili espresso dan 50 mili susu cair. Jika kopi latte dijual dengan harga 35.000 per botol dan cappuccino dijual dengan harga 45.000, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari barista tersebut. Kemudian kita misalkan X yaitu kopi latte dan Y espresso. Nah, kemudian di sini kita membuat tabel dengan bahan espresso dan susu cair. Untuk membuat minuman kopi latte ini kita membutuhkan espresso sebanyak 100 mili serta susu cair 200 mili. Selanjutnya untuk membuat cappuccino ini kita membutuhkan espresso sebanyak 50 mili serta susu cair 500 mili dengan stok espresso sebanyak 20.000 mili dan susu cair 80.000 mili. Dengan modal matematika yaitu 100x plus 50y kurang dari sama dengan 20.000. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 200x plus 500y kurang dari sama dengan 80.000 dengan x dan y lebih dari 0. Kemudian kita menentukan fungsi tujuan dengan Z max ya, diperoleh 35.000x plus 45.000y. Nah, ini model matematika yang telah kita buat di awal teman-teman. Setelah itu kita mencari titik potong dari persamaan pertama yaitu 100x plus 50y kurang dari sama dengan 20.000. Kemudian kita mencari y-nya yaitu 50y sama dengan 20.000 diperoleh nilai y sebesar 400. Selanjutnya mencari nilai x yaitu 100x sama dengan 20.000 memperoleh nilai x sebesar 200. Untuk persamaan yang kedua yaitu 200x plus 500y kurang dari sama dengan 80.000. Kemudian kita cari nilai y-nya dengan 500y plus 80.000 diperoleh nilai y sebesar 160. Untuk nilai x-nya 200x sama dengan 80.000 diperoleh nilai x sebesar 400. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai pada tabel sebelah kiri ini teman-teman. Selanjutnya kita mencari titik potong menggunakan grafik dengan bantuan GeoGebra melalui persamaan pertama tadi. Kita memperoleh nilai X sebesar 200 dan nilai Y sebesar 400. Nah, grafiknya akan membentuk seperti ini teman-teman. Setelah itu kita mencari titik potong pada persamaan yang kedua teman-teman, yaitu memperoleh nilai X sebesar 400 dan Y sebesar 160. Selanjutnya kita akan mencari uji titik dari 0,0. Nah, yang pertama yaitu persamaan pertama 100x tambah 50y kurang dari sama dengan 20.000. Nah, jadi kita substitusikan 0,0 ke dalam persamaan tersebut. Jadi 100 dikali dengan 0 ditambah 50 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 0 kurang dari sama dengan 20.000 itu benar. Nah, kalau benar, kita akan arsir garis persamaan yang pertama, yaitu tadi titik garis yang pertama itu ditarik diarsir mendekati 0,0 seperti ini. Jadi garis 200,400 itu diarsir mendekati 0,0 ke arah kiri. Seperti itu. Lanjut, kita mencari uji titik 0,0 dari persamaan kedua yaitu 200x plus 500y kurang dari sama dengan 80.000, di mana titik 0,0 kita substitusikan ke persamaan kedua
yaitu 200 dikali dengan 0, 500 dikali dengan 0, hasilnya 0, dan 0 kurang dari sama dengan 80.000, hasilnya benar. Nah, jadi kalau benar, kita arsir sama seperti yang persamaan pertama. Kita arsir ke arah kiri. Ke arah kiri mendekati 0,0. Seperti ini teman-teman gambarnya. Nah, teman-teman perlu kita ingat, di sini juga kita sebenarnya ada 4 persamaan. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jika X lebih dari sama dengan 0, maka yang kita arsir adalah sumbu X tapi di bagian kanan. Karena dia bernilai positif kan, lebih dari 0 sama dengan positif kan. Nilainya positif. Jadi kita arsir sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu bernilai positif. Nah, selanjutnya Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu di bagian atasnya, di sumbu Y-nya. Jadi kita arsir ke atas. Arsir ke atas dengan, karena mengapa kita arsir ke atas? Karena itu bernilai positif, kan lebih dari sama dengan 0 bernilai positif. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari gambar tersebut, kita telah mendapat daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini teman-teman. Di sini. Nah, itu kita tuliskan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita telah mendapat titik A. Titik A, titik B. Nah, yang kita cari sekarang yaitu titik C. Berapa titik C? Nah, mari kita hitung sama-sama teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah titik pojok. Nah, untuk menentukan titik pojok, kita akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 dan kita akan mengeliminasi. Nah, jadi yang di atas kita kalikan 2 dan yang di bawah kita kalikan 1. Jadi 100 dikali 2 yaitu 200, 50 dikali 2 100, dan 20.000 dikali 2 40.000. Dan 200 dikali 1 200x, 500y dikali dengan 1 500y, dan 80.000 dikali dengan 1 80.000. Lalu kita kurangkan dan kita mendapat nilai min 4. Jadi kita yang X kan habis. Jadi 100 kurang 500 min 400Y, dan 40.000 dikurangi 80.000 min 40.000. Dan Y sama dengan 100. Karena min 400 dibagi dengan min 400 hasilnya 100. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai X dengan nilai Y ini kita substitusi ke persamaan 2. Nah, jadi untuk mencari nilai X, kita substitusikan nilai Y yang sudah kita dapatkan tadi ke persamaan 2, yaitu 200X tambah 500Y sama dengan 80.000. Nah, kita masukkan nilai Y-nya. Jadi ada 200X tambah 500 dikali 100 sama dengan 80.000. Hasilnya 200X tambah 50.000 sama dengan 80.000. Hasilnya 200X sama dengan 30.000, karena 50.000 yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 80.000 dikurangi 50.000 hasilnya 30.000, dan 30.000 dibagi dengan 200 sama dengan 150. Jadi nilai X adalah 150. Dan nilai X dan nilai Y kita mendapat titik pojoknya adalah 150,100. Teman-teman bisa lihat di gambar yang ini, tepat ya, 100 ada di titik 150,100. Selanjutnya kita akan substitusi titik pojok ke fungsi tujuan, ke Zmax-nya tadi. Nah, Zmax yang kita punya adalah 35.000X ditambah 45.000Y. Nah, jadi kita substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan Zmax, yaitu dengan titik A dulu. Titik A itu ada 200,0. 200,0 kita substitusikan ke Zmax-nya, jadi 35.000 dikali dengan 200 ditambah dengan 45.000 dikali dengan 0 sama dengan 7 juta. Nah, untuk nilai B, kita substitusikan titik B ke dalam Zmax-nya. Jadi 35.000 dikali dengan 0 dikali 45.000 dikali dengan 160 ini, jadi hasilnya 7.200.000. Nah, titik C-nya ada 150,100.
kita substitusikan juga ke Zmax-nya. Jadi 35.000 dikali dengan 150 yang ini, 45.000 kita kalikan dengan 100 yang ini. Jadi hasilnya 35.000 dikali dengan 150 ada 5.250.000 dan 45.000 dikali dengan 100 ada 4.500.000. Jadi hasilnya 9.750.000. Nah, teman-teman, dari ketiga titik tersebut manakah yang menghasilkan Zmax yang paling tinggi? Tentunya ada di titik C karena hasilnya yang paling maksimum yaitu 9.750.000. Nah, berikutnya kesimpulan dari perhitungan tersebut. Jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh barista adalah 9.750.000 dengan membuat 150 botol cafe latte dan 100 botol cappuccino. 150 botol cafe latte ini dari titik C yang tadi, karena dia yang paling maksimum malah jadi kita pilih yang ini. Jadi kita menggunakan 150 botol cafe latte dan ini 100, jadi 100 botol cappuccino karena 150X 100Y. Tadi di permisalan 150X itu yaitu cafe latte dan Y itu cappuccino. Jadi 150 botol cafe latte dan 100 botol cappuccino. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.